Nah, Mas Pram tangi, Mas Pram. Alhamdulillah. Ini apa ya diagnosisnya? Aku bingung ya. PCR itu. PCR. Kok Ican jawab? Ketoknya PCR, ketoknya. Dari wae demam rematik ta, ana nodul-nodul ta. Nodul di mana? PCR ki berarti mlebune nggone Iki lho ana kardio nodul ukuran 1 senti lalu. di Nodulnya ndi ya? demam Nyeri. PCR ki mlebune kardio berarti. Mbak Anu urung jawab ya. Aku bingung menjawab antara D sama E. Pas aja aku Ini kereta toh. udah F. Luwe aku. Ya aku memang kan Pak Sepur ki. Wis dah kok. Aku pas. Pas. Ya wis. Ya ini kan kasusnya demam rematik ya kan. Dengan sudah jelas ada kata-katanya ya. Apa namanya riwayat demam rematik waktu kecil. Jadi ini tindakan prevensi yang mana? Kemarin sempat tak singgung sebentar. Kalau apa namanya tindakan prevensi pada penyakit jantung rematik itu ada dua, prevensi yang primer atau prevensi yang sekunder. Nah, kapan dikatakan prevensi primer, kapan dikatakan prevensi yang sekunder. Nah, sebelumnya kita review dulu. PJR itu kan punya atau demam rematik itu kan punya kriteria namanya kriteria Jones. Kriteria Jones ada singkatannya nanti cari macam-macam. Aku juga nggak ngafal ke singkatan sih. Tapi yang jelas sama dengan kriteria jantung yang lain dia punya kriteria mayor dan kriteria minor. Iya 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 Nah, demam rematik. Korea itu masuk kriteria mayor. Erythema margina itu nodul subkutan ini masuk ke yang tadi kan ada nodul tadi kan ada nodul gitu ya. Yang lainnya kriteria minor, demam, LED naik, atau CRP naik, atralgia. Nah, khasnya adalah kriteria mayornya itu ada poliartritis atau poliartritis migran lebih tepatnya ya. Poliartritis migrans. Kenapa kok migran? Karena ada kata-kata nanti apa namanya nyeri sendi yang berpindah-pindah. Ini adalah poliartritis migran di bahu, pergelangan, kaki, tangan. Ini kan poliartritis berpindah-pindah migran. Berarti poliartritis migran. Satu masuk, kemudian nodul dua. Jadi sudah ada dua kriteria mayor, kan gitu kan? Kalian butuh berapa untuk mendiagnosis dua mayor atau satu minor? Dua mayor atau satu minor plus dua minor atau satu mayor dua minor. Jadi dua mayor tok itu sudah mendiagnosis dia untuk apa namanya demam rematik atau PJR atau satu mayor dua minor. Nah ini kan sudah ada dua kriteria mayor sehingga bisa kita tegakkan. Misalnya ini nggak ada kata-kata riwayat demam rematik ya, bisa kita katakan eh, dia adalah demam rematik. Nah, bedanya apa yang primer, sekunder? Prevensi primer itu dilakukan pada saat pertama kali terdiagnosis. Jadi waktu dia kecil itu harusnya itu prevensi primer. Nah, kalau dia sudah pernah terdiagnosis itu kambuh lagi, maka kita disebut dengan prevensi yang sekunder. Gitu. Perbedaannya apa? Perbedaannya di terapinya nanti ya. Perbedaannya di terapinya. Nah, kapan prevensi primer itu juga diberikan antibiotik dulu ya. Antibiotiknya adalah dengan sama benzatil penisilin. Benzatil penisilin ini diberikan 1,2 juta unit IM single dose satu kali. Itu yang prevensi primer. Kalau yang prevensi sekunder itu adalah benzatil penisilinnya diberikan IM 1,2 juta unit 3 sampai 4 tiap 3 sampai 4 minggu. Sampai kapan? Nah, nanti ditanya sampai kapan diberikannya. Nanti tergantung ada beberapa kriterianya. Nah, kalau di kita di WHO atau ada di yang di PABDI
diberikan itu adalah misalnya kalau tanpa bukti karditis, nah ini harus rodok hafal sidik-sidik ya. Nah ini ya, 5 tahun setelah serangan terakhir atau sampai dengan usia 18 tahun. Tapi kalau di AH itu diganti 18 tahun ini jadi 21 tahun. Terus kemudian kalau pasien ada riwayat karditis, misalnya ada regurgitasi mitral ya, atau yang lain, atau pernah karditis gitu ya, atau residual heart disease gitu misalnya, itu diberikannya 3 sampai 4 minggu ini 10 tahun sejak serangan terakhir atau sampai usianya 25 tahun. Atau kalau di AH 2009 itu sampai usia 40 tahun. Jadi kalau bedanya gitu. Kalau WHO yang 2004 itu kalau tanpa karditis itu diberikan 5 tahun atau sampai dengan usia 18 tahun. Kalau dengan pasien dengan tanda karditis diberikan 10 tahun sejak serangan terakhir sampai usia 20 atau sampai usia 25 tahun mana yang tercapai lebih dahulu. Nah, kalau yang AH 2019 bedanya di usianya. Kalau yang tanpa karditis di AH itu sampai usia 21 tahun, tapi kalau pasien dengan karditis itu paling tidak sampai usia 40 tahun. Nah, biasanya kardi itu pakainya yang AH. Tuh. Terus kalau dia memang ada kelainan katup yang parah, gitu kan, severe mitral regurgitasi, misalnya seperti itu, maka diberikannya seumur hidup. Atau dia karena gara kelainan katup yang parah tadi sampai dia operasi, kemudian pakai katup palsu, gitu, operasi katup, gitu, dia juga diberikan seumur hidup. Diberikan benzathine penicillin 3 sampai 4 minggu atau sebulan sekali diberikannya seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu lagi ini belum tak masukin untuk terapi pada prevensi primer, terapi akutnya itu bisa diberikan kolkisin, biasanya akan diberikan kolkisin juga ya. Diberikan kolkisin itu untuk anti inflamasinya, diberikannya kolkisin. Nanti coba dibaca-baca lagi. Ini lupa tak masukin di sini. Itu. Ini sebenarnya simpel ya, penyakit jantung rematik nggak susah-susah amat kok. Yang pernah baca aja insya Allah terus nanti pasti bisa. Paling yang agak sulit dihafal adalah ini. Tapi aku cuma ngafalin yang benzathine penicillin ini tok. Untuk prevensi primer, ini juga tak hafalin yang benzathine penicillin tok. Kalau aku sih ngafalkannya itu. Nah, Berarti yang sekunder itu sekunder itu berarti sudah pernah terdiagnosis sebelumnya, Wah. Ya sudah pernah terdiagnosis, ini kambuh ini toh lagi. kriterianya ini toh yang kotak bawah kiri ini toh, yang WHO sama AHA ini, bukan? Ini kan durasinya berapa lama untuk diberikan apa namanya obat Hmm. prevensi sekunder ini sama kayak ini sama kayak ini, sama kayak Berarti jawabannya apa, Kak? jawabannya E betul ya. Cek Ini Kak. jawabannya Dones Iya, ki apa? J ki join. Ya toh? Jones itu namanya yang orangnya yang nemu Tapi ada Jones. singkatannya yo, N Ya ki ada nodul. singkatannya Oh macam-macam iki. soalnya ada yang pakai Jones ada Nodul pakai eritem apa ya meneh ini yo? apa Jones. join nodul erythema marginatum ese Join. apa guys apa Oh iya, lali aku. Oke, oke, oke. nodul Yuk. itu ya mungkin apa Oke, ketemu. Berarti ini yang Makasih ya, Bang. sekunder karena dia kecil karena udah kena, ya iya enggak? dia Oh, ini adalah kambuh kambuh. bukan yang pertama kali terdiagnosis tapi memang penyakit jantung rematik itu biasanya mulainya waktu kecil jadi sekarang kok jarang kok ada Primer. eh, apa namanya PJR kok mulainya di usia 40 tahun itu rada jarang. Kata dokter Hmm. Hasan aku kok aneh nih ada soal kayak gitu. Biasanya kalau soal-soalnya yang kayak gitu berarti udah itu yang sekunder biasanya Nek, udah nek kambuh primer ki soal anak berarti. biasanya. Tapi ya nggak tahu juga nanti kalau dia dibikinnya usia 18 tahun mepet ya bisa jadian. Oh iya. Nah, Oke, tapi nanti oke, oke. bedanya tahu ya primer sama sekunder Cuma sudah tahu itu dosisnya sih. toh, benzatinnya. Ini termasuk simpel ya. Ini Hmm. kotaan sak siji ini insya Allah sak slide ini insya Allah Terus, cukup lah. Sama ini sih, sama satu satu tabel lagi yang tentang ini.
tentang apa namanya, saya agak kisisan wae. Tentang eh ininya kolkisinya itu dulu. Kolkisinya. Tak masukkan sekalian aja biar nanti nggak anu ya. Nah, sedeng. Hmm. Nah, ini ya, yang tak maksud adalah ini. Nah, ini hubungan manifestasi klinis dan pengobatan. Ini kalau di Atagia pakainya apa namanya salsilat. Sorry, bukan kolkisin. Kalau kolkisin itu yang ini. Kolkisin itu perikarditis. Perikarditis pakainya kolkisin. Ini Oh iya, pakainya buku salisilat. PSR. Heeh. Kalau kalau apa namanya PCR pakainya salisilat. Anti radangnya salisilat. Tapi kalau Silati apa ada, Hah? kok gak krungu? Salisilati apa nek ngene dhewe? Asam salisilat kuwi. Asam Oh, salisilat. oneh sama salisilat. Nah, itu pakainya itu nanti kalau ada tanda karditis itu pakainya prednison. Ini pernah keluar di soal tryout. Salis nenek altralgia tok nggak pakai karditis ya salisilat. Tapi kalau misalnya ada karditisnya atau ada kardiomegali atau ada CHF-nya prednison. Baru ditambah dengan salisilat. Tuh. Terus yang pernah keluar juga itu yang prevensi primer itu nggak ada benzatil penisilin, artinya penisilin 5, penisilin V ini. Ini juga, jadi dua ini yang dihafal. Itu ya. Terus pernah juga keluar kalau nggak salah ini patofisiologinya. Patofisiologinya jelas ya, infeksi Streptococcus beta hemolyticus ya. Itu, itu. Itu yang sering menyebabkan itu ya. Mudah kok ini insya Allah. Tapi yang problemnya itu, problemnya apa namanya, eh, ini itu sering kita tuh ingatan kita tertukar-tukar. Kayak aku pribadi itu sering ingatanku tertukar-tukar sama perikarditis, sama endokarditis kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang aku kebalik-balik mikirnya gitu. Jadi harus pelan-pelan. Oke, lanjut yuk. Selanjutnya.
Yuk, sing liyane kok urung jawab iki. Mbak Runa ngejar kereta. Aku ngejar kereta. Dadah. Bingung ketinggalan kereta. Mbakku, kamu nunggu Cilacap. Ora, iki aku lagi nang perjalanan udan. Aku meh nang stasiun Tugu. Sek ya iso maca sih, ya wis. Tapi aku meh bayar tiket barang iki. Apa iki? Tata laksana. Uripe repot. Lah wong tiket ki yo kudune mesti bayar to ya. Iya to iki. Jam piro aku pesawate keretamu, Mbak. Iki kesusu iki mau kok serempet-serempet nantian kok. Awas lo, tiba lo. Cilacap ya. Repot. Tuh, rasa mlebu nih wis guntur ya. Kudune ki jam 00 wae to Mbak mangkatmu sing tengah wengi wae. Ora. Kereta Cilacap. Enek dobange to. Oh ya, ya ini wis wengi sih. Udah bangku ya Cip-cip mulai bareng aku kok piye lho. cip-cipi malah biasanya budale esuk malah yang Cilacap. Di Konggon Ah, langsung do visit. poli ora to Mbak Cilacap. Poli kan jam 09.00 jam 10. Poli ya, ICU poli. Nambah ICU. Heeh. Ya enggak lah. Nah, sih Mbak Lincah nggak jawab, Mas Pram nggak jawab. Lagi wong nemu boleh melu. Mbak Olive ini nih, Mbak Olive. PSG mau dibahas Mbak Lincah, Mas Pram, Mbak Olive menjawab nggak? Oke lah ya, saya bahas ya, biar nggak kepengen ya. Oke. Ini kasusnya apa wah? Inkontinensia yang apa wah? Kira tipe yang mana? Ada 4 tipe ya. Heeh. Kan enek Sindi. anu iki sing fungsional. Oke. Fungsional jawabanmu Kegel exercise. Habit training yo. Aku lali ya. Ini wis bener. Ya oke, sponsor wis bener. Oke. Secara umum inkontinensia pada geriatri itu ada 2 secara garis besar dulu. Dia akut atau kronik. Yang sering dimunculkan di soal itu kronik. Tapi pernah juga muncul di tryout itu yang akut. Jadi jangan lupa ya. Ada 2 sebab, akut atau kronik. Yang akut yang itu yang drip and diapers itu ya. Singkatannya drip and diapers. Delirium, imobilisasi, infeksi, inflamasi, impaksi, poliuria, farmasi. Ada obat-obatan tertentu yang bikin dia itu kencing terkencing-kencing, misalnya obat-obatan sedatif, furosemid, antikolinergi, CCB dan lain sebagainya itu bikin dia terkencing-kencing. Jadi nanti ada soal dia pakai CCB gitu misalnya, terus dia kencing-kencing ya gitu, langkah yang akan dilakukan ya diganti CCB ini gitu ya. Kalau nggak ada tanda-tanda kronisan pada inkontinensianya, tuh, kayak gitu. Nah, sekarang yang sering keluar adalah yang inkontinensia urin yang kronik ya, ada 4 tipe: urgensi, stres, overflow, atau fungsional, atau mix salah satu atau 2 diantaranya itu. Nah, eh, perbedaan yang paling mendasar sebenarnya kita bisa melihat kalau misalnya urgensi itu ada keinginan yang nggak bisa dibendung, keinginan yang nggak bisa dibendung, dan dia urinnya tuh bisa keluar kapanpun kan gitu. Nah sehingga dia pasti ada tanda nokturianya. Selain dia urgensi, urge pengen segera pengen kencing nggak bisa ditunda, frekuensinya sering sama nokturia. Nah ini biasanya pada orang-orang
yang mungkin punya lesi SSP seperti stroke, tumor dan lain sebagainya. Atau memang dia ada infeksi saluran kencing, sistitis, uretitis atau emang adanya hipersensitivitas pada VU-nya. Itu juga itu sendiri bisa ya pada kondisi tersebut. Jadi intinya di urgensi ini ada keinginan yang tidak bisa dibendung, keinginan untuk berkemah yang tidak bisa dibendung, waktunya tidak terduga, gitu. Terus sehingga dia nanti keluar frekuensinya sering kencing, sedikit-sedikit kencing, sedikit-sedikit kencing, nokturia, kencingnya di malam hari tiba-tiba pengen kencing nggak bisa pipis. Nah, itu tandanya apa? Patofisiologinya lah karena adanya apa hipersensitivitas daripada VU-nya kalau yang urgensi ini. Sehingga tentu saja nanti untuk terapinya adalah relaksasi, vesika urinaria, kemudian bladder training, kemudian estrogen atau terapi farmakologis. Terapi farmakologis yang bisa dipakai ya, yang kayak histamin kayak gini ya, yang muscle relaksan gini, histamin ini bisa dipakai. Nah, kemudian atau estrogen. Yang tipe stres tentu saja harus ada stresor yang mendahului, stresor mekanik yang mendahului, yakni ada tekanan intraabdominal, gitu ya, batuk, bersin, kan gitu-gitu. Dan biasanya kalau wanita dia pernah riwayat multipara atau melahirkan lebih dari dua, ya kan. Tuh. Nah, yang stres ini bukan dia nggak apa bukan karena ini patofisiologinya karena memang lemahnya daripada otot bawahnya itu lemahnya otot bawahnya itu ya karena orang sudah lahiran berkali-kali kan otot bawahnya jadi otot panggulnya lemah. Nah itu sehingga dia dipicu dengan batuk, mengejan itu meningkatkan tekanan intraabdomen sehingga dia kencing-kencing. Nah, kalau ini stres ini yang paling tepat adalah dengan latihan Kegel. Nah, atau dengan menggunakan agonis adrenergic itu juga bisa kayak gitu. Nah, ini juga ada khasnya. Biasanya pada tipe stres ini di USG-nya juga sering ada residu urin sekitar 50 mili seperti itu. Nah, tipe yang selanjutnya yang overflow. Overflow ini kutah atau tumpah. Nah, di sini kan overflow kan tumpah toh. Tumpah kenapa? Ya tumpah karena ada sesuatu di bawahnya, entah dia mungkin sumbatan, entah dia mungkin apa namanya neuropati atau lemahnya otot destruksornya juga sehingga dia tumpah keluar. Nah, si apa namanya overflow ini juga USG-nya biasanya residunya bisa sampai 200 mili. Nah, kalau residunya lebih dari 200 mili, kita harus curiga dia adanya obstruksi di bawah misalnya prostat dan lain sebagainya. Itu di situ biasanya residunya banyak kalau yang overflow. Sehingga kalau overflow ini sekali lagi kalau aku menganalogikan tumpah tumpah karena kepenuhan terus tumpahan gitu kan, tumpah keluar, merembes-rembes keluar ya karena tadi disumbat karena prostat atau otot destruksinya lemah, mungkin karena diabetes atau karena trauma karena obat. Nah, kalau fungsionalnya ada dua. Secara fungsional, secara kognitifnya, atau secara fungsional, secara fisiknya. Orang yang misalnya RAOA berat atau tirah baring, sikile loro kan biasanya kayak gitu. Nah, itu biasanya adalah yang fisik atau kognitif dia demensia gitu-gitu ya. Nah, itu memang kalau fungsional ini lebih tepat adalah dua hal. Yang pertama adalah intervensi daripada behavioralnya atau tadi itu leader training atau habit training. Kemudian yang kedua adalah manipulasi lingkungan, kamar mandinya didekatkan kayak gitu-gitu ya. Itu bisa di anu, atau dikasih apa namanya lemek itu di bawahnya itu. Nah, itu pada Mau fungsi. apa ya Kalau yang bilang gandane mau kali aku. nah ini habit training ya pakainya ya. Habit Ini kan training gitu habit maksudnya. training itu masuk ke intervensional apa intervensi behavioral, perubahan sikap, intervensi sikap. Kan habit training. Habit itu kan kebiasaan, training itu kan Heeh. pelatihan. Jadi dia dilatih kencingnya jam segini loh Pak, ngono loh. Oh, Dibiasakan kencing jam 7 malam misalnya gitu. Jadi dia kan bisa ancang-ancang. Jadi ini Arab jam itu ya wis ndang gage-gage mudun saka kasur alon-alon unu tekan kamar mandi. Jadi ora pas kebelet ning kamar mandi ya ngompol. Ngono lho maksudnya habit training oh, itu. iya Jadi iya. dibiasakan kencing
jam jam sak ini ben koyo kirik lho. Kirik kan ya kebiasaan kencing jam segitu toh atau ngising jam segitu toh. Astagfirullah. Dalam artian dia ben orang ngising sak nggon-nggon, kirik kuwi ben ora ngising sak nggon-nggon, makanya ngisingnya kan di waktoni yo ngising jam itu esok atau ngising jam itu bengi misalnya gitu kan. Tidak melaku-melaku jam itu bengi ben dia ngising. Nah, itu caranya juga sama pada orang yang ini kan bisa dilatih. Nah, harapannya apa ketika dia udah ada waktunya untuk kencingnya jam berapa? Dia wis oh jam 6 ki melakuku tekan kamar mandi sak jam ya, berarti dia melaku ndang melaku nguyu. Ngerasa nunggu kebelet sih, ya nek nunggu kebelet sih ya dia mesti ngompol. Nah, ngono kuwi. Nah, itulah gunanya habit training ini termasuk ke kategori intervensional behavioral atau perubahan sifat sikap, nah, intervensi sikap. Nah, nanti ada pilihan lain misalnya mendekat kamar mandi itu juga masuk dalam manipulasi lingkungan. Itu bisa ada pilihan kayak gitu. Ini paling sering keluar ya geriatri ini juga sering keluar ini langganan. Inkontinensia itu langganan keluar, jadi harus paham Michael X. dengan baik dengan ininya, dengan apanya, dengan trik-triknya, trik-trik apa triki-trikinya. Karena nanti kan yang paling bingung dan paling sering menjadi perdebatan adalah membedakan antara ini urgensi, apa stres, overflow, apa fungsional. Kadang-kadang dia ada dua-duanya, mungkin mix gitu. Tapi nggak Mik, ada pilihan mix, kadang-kadang gitu kan. Ada prostatnya gitu misalnya. Ada prostatnya, overflow kemudian berarti. Kayak prostat. ntar dulu ada prostatnya tapi dia petirah baring terus dia ngompol. Hah? Wah, prostatnya ukurannya cilik, kan bukan prostatnya yang bikin dia Oh, uh, ah, inkontinensia, tapi fungsionalnya, jawabannya fungsional. oh. Kayak gitu-gitu, ya. Se Jadi intervensi behavior manipulasi lingkungan PATS ki apa? PATS ki pet apa? itu ya kayak iya nunggu lo, lemek gitu apa jenenge? Oh, underpad. Nah, underpad, ya underpad dulu kasih Se underpad itu. manipulasi Underpad, lingkungan kan tadi dekatkan. membuat toiletnya lebih dekat. Heeh. Terus intervention behavior. Ya tadi itu habit training tadi itu. Hmm. Habit training lo, Oh. A lo. Jawabannya A, habit training. Kalau Kegel exercise tadi pada kasus overflow, Iya, ora urgensi, stres no. stres. Oh ya stres. Stres, stres. Stres itu kan lemah, ototnya yang paling bawah lemah karena dia mungkin riwayat tadi itu loh, hamil melahirkan banyak, anaknya 11. Nah, jadi dia Eh, ngompol-ngompol ya, kegel latihan kegel no. Ngono-ngono estrogen. ngono kae. Estrogen itu Gitu-gitu. anu toh Kayak hormon gitu toh. loh. Berarti sing entuk agonis adrenergik hanya stres tok ya. Halo, halo, kok hilang Sik, sinyalku? sik, dulu, dulu. Oh iya iya. Ini suaranya hilang, Pak. Enggak, dia lagi kencing.
Lah, kencing kok ora ono suarane. Lah, udah ngosek tau. Mbah lagi ngopo ora ngerti. Ya ini lagi ngejak dolan anak-anak. Tak sambil ngrungokne. Telepon ibu iso sudon. Wis tangi to Mas Pram. Di tanggal piro tau 28 ya? Boardnya tanggal berapa ya preboardnya ya? Udah ada pengumuman kok, Prabot? Awal Januari. Ya wis awal lewat Februari. ya. Awal Februari. Iya toh iki milih. BTW jadwal jaga udah ada belum ya, Mas Putra kemana? Wes kuwi lho, wis tak share. Kowe ra maca mesti. Eh, Jadwal sementara yang nge-share Aswa, Mas Putra HP-nya mati. Astaga, ya Allah, gitu. Oh, uang keluar. Pinku salah. Pinku bilang. Yo, sorry, biar kayak lagi di telepon. Wes Java ya, masalah inkontinensia wes anu ya, wes beres ya. Sudah bisa bedakan ya. Pertama yang harus dibedakan dia akut atau kronis dulu. Kemudian kalau dia kronis harus dibedakan dia urge, stres, overflow atau fungsional. Tadi trik-triknya secara ringkas tak tulis di situ. Nah, terus yang akut itu juga sering keluar tuh biasanya karena iatrogenik atau penggunaan obat-obatan ya, farmasi. Itu nanti paham betul loh ini kok lagi misalnya sejak seminggu ini tiba-tiba dia kencing-kencing, pasien menggunakan obat ini. Nah, nanti kamu telaah satu-satu obat mana yang kira-kira farmasinya itu membuat dia sering kencing. Misalnya ya tadi penggunaan loop diuretik, ya penggunaan alpha adrenergic agonis, CCB gitu bisa sering bikin kencing. Sehingga nanti kalau ada pilihan jawabannya mengganti obat ini dengan ini, ya mungkin arah jawabannya adalah ke inkontinensia yang akut. Sehingga ya jawabannya adalah untuk mengganti obatnya dengan obat-obatan yang tidak membuat inkontinensia. Tapi kalau dia kronik sudah lama 3 bulan lebih dari 3 minggu gitu misalnya berbulan-bulan ya berarti apa namanya dia mengarahkannya ke inkontinensia yang kronik sehingga kalian harus memilih apakah urgensi, stres, overflow, fungsional atau mix. Nah kemudian trik yang selanjutnya adalah hati-hati kalau di pilihan jawabannya tidak ada mix, tidak ada pilihan mix inkontinensia, tapi kok di dalam soalnya kamu menemukan nih pasien riwayat diabetes misalnya kayak gitu. Terus
OA, RA gitu. Nah, kamu akan pilih yang lebih dominan yang mana? Karena overflow NDM ya overflow gitu kan. RAOA fungsional itu ada dua tapi nggak ada pilihan mixnya. Berarti kalian harus memilih ini yang sebenarnya membuat dia itu kencing itu apa, kan membuat dia ngompol itu apa gitu kan. Apakah lebih cenderung ke defek atau kegagalan fungsi fisiknya atau memang karena diabetesnya yang menyebabkan otot retrusornya lemah. Itu kan juga harus dibedakan. Oh, DM-nya terkontrol kok. Oh, berarti bukan. DM yang terkontrol kan orang. DM sudah menggunakan obat-obatan ini terkontrol, nggak pernah tinggi misalnya kayak gitu. Terus dia ada RAOA, nggak bisa jalan ya. Berarti pilihannya karena dia fungsional, karena dia fungsi fisiknya Hmm. terganggu, nggak bisa jalannya itu. Nah, jadi pilihannya adalah intervensi behavioral, manipulasi lingkungan, misalnya kayak gitu. Jadi itu pernah sering sekali soal-soal yang menjebak macam seperti itu tuh ada banyak ya. Yang sering sering dijebakkan tuh overflow sama fungsional memang itu sering dijebakkan. Terus urgensi, ini urgensi juga sering dijebakkan dengan stres. Urgensi sering dijebakkan dengan stres, urgensi ini juga sering disertakan dengan fungsional. Kenapa? Karena di urgensi itu ada keterangan ada lesi motorik SSP. Padahal di fungsional juga ada fungsi demensia atau fungsi kognitif yang turun. Nah, ini yang mana? Nah, keluhnya adalah kamu cari ini keluhnya dicari tanda-tanda keurgensian inkontinensia. Apa tadi tanda urgensia ya tadi frekuensi, nokturia. Oh, ini ada nokturia frekuensi kok. Berarti ini kan lebih ke urgensi. Nah, berarti jawabannya adalah tipe yang urgensi. Pokoknya ini kalau fungsional tuh benar-benar orangnya itu baik sebabnya kognitif maupun fisik itu dia gagal untuk mencapai toilet itu kata-katanya itu. Dia nggak bisa mencapai toilet intinya gitu. Nah ini kan juga tidak bisa mencapai toilet. Bak sering tercecer pada sebelum sampai ke kamar mandi ini kan keluh ini. BAK sering tercecer. Nah ini kan keluh utama. Nah, nanti kayak gini kadang-kadang tambahin DM, tambahin dia riwayat stroke. Ini jangan-jangan urgensi ya, bukan. Tapi problemnya kan bak sering tercecer pada celana sebelum sampai ke kamar mandi. Sehingga apa namanya fungsional. Kalau kalau dia misalnya stroke kayak gitu, terus urgensi kan ini nggak ada kata-kata ini. Mesti kata-katanya dia nokturia, kencing, ngompol malam hari, sering kencing sedikit-sedikit kencing. Nah, itu berarti nanti jawabannya adalah yang urgensi. Jadi jangan terjebak. Jadi kita kalau ada dua permasalahan yang isinya ada urgensinya, ada fungsionalnya, cari mana yang paling menyebabkan dia itu mengalami inkontinensianya. Pasti ada. Jadi jangan bingung. Itu paling sering kejeblosnya adalah di situ membedakan. Oke, gitu Wah. Oke. Mas, Itu mas, ya. mas. Hmm. Wih, apa namanya topikal estrogen ini piye kuwi? Bu, aku Salah. ya ngerti. Iya kayak ya. Aku ya pakai Terus dom kayak aku ya aku ya. berarti yang butuh agonis adrenergik itu hanya tipe stres aja, intinya gitu kan? Tiba stres ya. Kalau yang urgensi kan diberikannya yang relaksasi. Nah, itu maksudnya estrogen itu hormon estrogen. Iya kayak tapi ini nggak pernah keluar ini soal ini jadi agak Fungsi mikir. opo ya ora ngerti. Hmm. Orang tuh paling ya. Ya wis. Hmm. Nah kalau BPH harus nih obatnya ya ini Ketok tamsulosin, itu. terasosin ini ya. Heeh. Oke, Ya. oke, oke. Ya. Lanjut ya, monggo 61. Mantap. Pintu makan bakso. Loratadin. Sih, namanya. Oke. Apa sih?
Yes, Ki, sekian jawab kabeh. Mas Pram, Mas Mbak Hafiz, Mbak Runa, mau dibahas? Bahas ya. Ini udah pernah kita bahas singgung sedikit sebelumnya ya tentang food allergy. Ya, ini jelas food allergy ya karena gatal setelah dia makan bakso ya, wes jelas. Berarti tanyaannya adalah baku emas gold standar untuk menegakkan diagnosis pada food allergy. Nah, sehingga jawabannya sudah pada paham semua, pasti double blind control food challenge, Itu ya. Jadi alergi secara garis besar dibagi dua, food allergy dan drug allergy. Yang pernah kita bahas kan drug allergy ya kemarin ya. Ini juga langganan keluar food allergy. Nah, food allergy jelas ya untuk apa namanya gold standarnya adalah menggunakan food challenge atau double blind placebo control food challenge. Tapi kalau dia ada riwayat anafilaktik, ada angioedem yang berat, maka lebih tepatnya adalah dengan menggunakan RAS. Kalau nanti disebutkan di soal, ada dia pernah mengalami angioedem yang berat sampai obstruksi atau dia anafilaktik. Nanti kalau ditanya diagnosis yang tepat untuk menegakkan kasus di atas adalah, jawabannya adalah RAS atau radio alergosorben test. Itu pakai darah, dicek pakai darah. Jadi lebih tidak invasif, tidak menyebabkan nanti kalau kita kasih food challenge nanti dia anafilaktik lagi kan repot. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau yang food alergi itu di situ nanti titik potongnya atau titik utamanya adalah itu. Nah, terus variasi soal yang lain adalah pada food alergi adalah biasanya ini kapan lebih tepat dilakukan apa misalnya prick test pada pasien ini misalnya gitu. Nah, ini kita lihat dia konsumsi terakhir obat-obatan antihistamin kapan, steroid kapan, nanti kita lihat itu. Misalnya 3 hari lagi atau 7 hari lagi sesuai dengan waktu paruhnya efektivitas daripada obat-obatan antihistamin atau steroid. Ingat formula yang dulu ya, 37 37 37 ya kan. Masih ingat toh, 37 3 hari, antihistamin golongan 1, generasi 1, 7 hari, antihistamin generasi 2, 3 hari, steroid low dose, 7 hari, steroid high dose. Nah, gitu-gitu ya. Yang dulu pernah kita bahas. Nah, kalau drug allergy pasti akan diarahkan ke yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, atau tipe 4. Nah, uji laboratorium yang sering ditanyakan itu untuk menegakkan diagnosis, uji laboratorium apa yang kita mau cek. Yang kalau di preboard kita dulu, pasien dengan urtikaria tipe 3. Urtikaria tapi ada limfadenopati. Nah, urtikaria dengan limfadenopati berarti dia adalah tipe 3 bukan tipe 1. Kalau urtikaria to, angioedem mengito gitu berarti dia tipe 1. Tapi kalau urtikaria dengan limfadenopati atau dengan demam berarti tipe 3. Jadi yang bisa urtikaria itu tipe 1 dan tipe 3. Nanti tinggal dilihat gejala yang lainnya ada atau enggak. Yang paling sering dimunculkan kalau tipe 3 itu limfadenopati. Pasien ada limfadenopati, ada urtikaria. Nah, ini untuk cek yang paling tepat ya jelas pakai komplement. Ini keluar di preboard kita yang kemarin. Ya, preboardku yang kemarin. Itu keluar. Jawabannya adalah kadar komplement ini yang cek ya. Kalau yang tipe 1 jelas ya uji kulit, radio alergen absorben, misalnya seperti itu. Itu untuk drug alergi. Tipe 2 kan AIHA ya. Itu jelas pakai DL ya, sudah lengkap. Tipe 4 harus paham, uji tempel gampang. Tuh. Mas, bedain tipe 1 sama 3 cuma dari limfadenopatinya. Gejala yang lain demam, limfadenopati itu biasanya yang sering muncul. Kalau di tipe 1 itu nggak ada demam, urtikaria, demam, sesak nafas, asma gitu. Itu tipe 1. Diare, mencret, tipe 1. Oke. Nah, tata laksana yang utama pada pasien drug alergi apa tata laksana utama nih? Wah, tata laksana Hindari utama. penyebab. Iya, stop terapinya dulu Stop itu terapi. jawabannya. Stop terapi itu nomor 1, nomor 2 baru berikan steroid plus minus diberikan antihistamin. Nah, kalau misalnya pada kondisi khusus kayak misalnya Stephen Johnson
atau HSS dress ini nggak ada tempat diberikan ini ya. Dress ini tidak ada tempat untuk diberikan antihistamin. Dia jawabannya adalah stop terapi sama steroid. Kalau yang dress ini ya tidak ada tempat untuk diberikan apa jenenge eh, antihistamin. Karena kan DRES itu kan nama drug reaktif eosinophilic systemic syndrome. Jadi ada kondisi sistemiknya yang Hmm. disebabkan karena eosinofilia. Nah, kok Hmm. sebabnya eosinofilia tidak ada tempat untuk antihistamin karena dia tidak dicetuskan oleh sel mas, tidak dicetuskan oleh histamin, jadi tidak perlu dicek. Bentar, Hmm. ya. Bentar. Bentar ya, dulu ya. Oke.
Oke, lanjut ya. Udah wis paham ya, intinya membedakan antara nanti food drug alergi gimana, apa aja yang harus dilakukan, food alerginya bagaimana, diagnosisnya apa, wis mudeng ya. Kalau food alergi masih ada tempat untuk diberikan antihistamin ya, karena memang sesuai dengan patofisiologinya kan diperantarai oleh terutama IgE ya, sel emas bla 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 itu, sehingga ada tempat untuk diberikan apa namanya antihistamin masih ada tempat. Tapi kalau yang tadi dress karena dia eosinofili, jadi nggak ada tempat untuk diberikan eh, antihistamin gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu sebelumnya? Kalau loratadin itu kan 7 hari, kalau cetirizine 3 hari ya? Generasi 2 atau 2 hari? Oh, Cetirizine generasi 2. yang CTM ya, yang Ya, yang CTM itu generasi 1. oke, oke. Oke. Itu ya. Oke, lanjut yuk nah, soal 62. Kurang 7 bulan berarti oh, sering merasa capek yang hilang kurang sering merasa capek. Ya, oke. Enggak ada gejala. Ya, oke. Udah bisa semua ya ini ya. Jadi ini adalah sindrom lelah kronik ya, sindrom lelah kronik. Terus gampang ya, berarti udah paham ya, udah bisa membedakan ya kalau untuk soal ini. Keluarnya wis 7 bulan gini wis mesti penak ya. GAD tidak ya, ini utamanya dengan GAD, tapi ini udah jelas ya. Demam tapi tidak tinggi, tenggorokan nyering, nanti ada limfadenopati kadang-kadang, itu jangan bingung. Itu adalah chronic fatigue failure. Biasanya kadang-kadang yang pernah beberapa soal tuh ada yang limfadenopatinya didapatkan, pemeriksaan fisik didapatkan limfadenopati. Terus ini jawabannya ada limfadenitis gitu misalnya gitu. Viral gitu ya. Nanti jawabannya tetap salah, tetap jawabannya adalah chronic fatigue syndrome ya, atau sindrom lelah kronik, itu kadang-kadang seperti itu. Karena dalam dalam apa namanya kriterianya sendiri, kriteria mayor minornya memang sudah ada limfa nodinya di apa namanya sindrom lelah kronik itu memiliki kriteria apa namanya limfonodinya yang besar juga ada. Ini ya ada kriteria mayor dan kriteria minor untuk untuk sindrom lelah kronik itu ada sendiri. Nah, fevernya pasti low grade fever itu. Gitu ya. Nah, terus apa yang keluhnya untuk membedakan antara ini adalah sakitnya sifatnya organik atau psikosomatis? Ya pasti ada keluhnya ya. Hasil pemeriksaan kesehatan lengkap tidak ada kelainan. Nah, itu kan sudah menunjukkan dia bukan sebuah entitas yang apa namanya organik ya, yang apa psikosomatis. Nah, ini kemudian aktivitas pekerjaan pasien mulai terganggu ya. Karena kan dimunculkan kayak gini-gini ini kan adalah merupakan psikosomatisnya kan gitu kan.
Oke. Untuk yang sindrom lelah kronik udah aman ya, nggak ada ini ya, isi soal ya bisa yang ya. Ini variasi soalnya biasanya aku pernah dapat itu adalah patofisiologinya, patogenesisnya apa aja, misalnya gitu. Nah, salah satu patogenesisnya adalah yang pernah keluar di soal itu adalah dia peningkatan penurunan hormon CRH ini. Tapi sebenarnya kalau di buku PABDI ini masih teori, tapi ini pernah dimunculkan di soal penurunan hormon CRH. Terus tata laksana, biasanya ditanya adalah tata laksana. Nah, tata laksananya ini bisa pakai antidepresan maupun bisa pakai anti ansietas, tergantung nanti sebab utamanya yang mana. Kalau memang dia ada sebab depresinya, berarti penggunaannya adalah antidepresan. Gitu. Terus ada soal juga untuk yang sindrom lelah kronik ini yang juga sering keluar adalah terapi non farmakologinya ya kayak hindari lemak berlebih, hindari merokok, diet, tidak alkohol, multivitamin gitu-gitu. Itu pernah dikeluarkan di soal, nggak tulis di sini. Ya ini. Ya. Oke, ya wis. Itu ada pertanyaan dulu sebelumnya. Clue-nya 6 bulan ya. 6 bulan. Nanti mirip dengan GAD yang juga 6 bulan. Tapi kan GAD beda ya. GAD kan revaconimusnya pasti ada. Oke. Wis, aman ya. Mbak Aswa, Mbak Runa, Mbak Linca ini ya. Wis bener kabeh jawabannya. Oke, lanjut yuk. 63 ya. Aduh, Gampang. Butuh bener. Yuk Mbak Oli, Mbak Linca, Mbak Hafiz, Mas Pram. Ya, oke. Udah ya. Kita bahas. Oke, ini rata-rata udah benar semua. Jawabannya adalah dextrose ya. Clue-nya udah sangat jelas. Asma bronchiale, klinisnya ada vaskulitis ya. Eosinofili, kita juga harus ingat kata lainnya sindrom dextrose itu apa? GGPA toh. Eosinofil granulomatosis with polyangitis, EGPA ya. Atau kalau yang Wagner ini kan kata lainnya adalah granulomatosis with polyangitis toh. Kalau Churg-Strauss ini adalah ada eosinofilnya sehingga ya wis jelas ini jawabannya adalah sindrom Churg-Strauss. Jadi mudah ya mengingat kembali yang kemarin ada vaskulitisnya yang pembuluh besar, sedang, kecil, nanti yang mana yang ada P ancannya, ada yang C ancannya ini Soal udah harus menguasai ya satu kotak ini harus mudeng sekali paham mana yang penyakit karena nanti kalau ada soalnya yang related sama hepatitis C jawabnya apa sudah oke bisa. Nanti kalau didapatkan pura-pura palpabel langsung milih apa udah bisa ya kayak gitu-gitu ya. Dan dibolak-balik soalnya biasanya misalnya pasiennya klinisnya vaskulitis, kemudian pura-pura palpabel, nanti ditemukan apa di ininya, oh berarti di posisi IgA itu adalah HSP misalnya seperti itu. Yang berhubungan dengan hepatitis apa, misalnya gitu, ada Raynaud-nya, ada ininya, palpabel purpura, ada Raynaud, misalnya gitu, hepatitis C ya berarti krioglobulinemia. Itu pernah beberapa kali keluar di soal. Yang paling sering langganan adalah Wagener, Churg-Strauss, PAM ini pembuluh kecil yang sering dikeluarkan karena dia memang mirip-mirip sekali. Ada PA-nya ya, mirip-mirip sekali. Oke. Ada soal yang lama yang keluar tentang Behcet. Kalau Behcet disease itu dia ada di problemnya ada di semua apa namanya
di mukosa. Nah, kalau pemeriksaan fisik yang menunjang adalah patergites itu positif. Ini mesti ada ditulis patergites positif ya punya BZ langsung merem pilih BZ. Tuh, jadi clue-cluenya kalau vaskulitis tuh mesti jelas. Oke, ini di sini aman ya, nggak ada ini ya. Oke, lanjut 64. Pelemahan otot maksimal. Kelang MTP sentaran ke kasar di basal paru. Ini berarti kan saya iki kan anu dah. Lewat, ayo waktu 1 menit usahan orang harus jawab. Apa ya kali aku? SS. Tes yang sambil. Kuwi lho. Sosis kuwi to? Iya, sosis. Sosis apa? Sosis sapi. Sosis pinjer udah iki. Ya apa? Ayo wah jawab Wak, wes ya. Oke. Sip ya. Jadi berarti sakitnya apa nih, Wak? Anu, Sklerosis sistemik ya. Proses. sklerosis. Sklerosis sistemik. Kalau anti SM itu buat apa? Anti SM itu untuk Sjorgen. Sik. Mbak Linca anti Jo 1 itu buat apa, Mbak? Anti Joan ya. Lali. Mbak Olive, anti SS1 buat apa, Mbak Olive? Anti SM itu Untuk SLE bukan ya, Mas? SSA itu bukan. Oh, SSA. Oh, sorry. Ya. SSA itu untuk Sjorgen. Anti SL70 kan anti isotopoisomerase itu ya kan. Berarti ini buat SSC. Serosistemik. Kalau yang DSDN jelas ya SLE. Kalau Joan apa Mbak Linca? Lali aku Joan ya ampun. Poli? Dulu aku pernah bikin poliarteritis. Polimiositis itu Joan. Itu spesifik untuk Joan. Anti SM ini SLE wah. Kalau MCTD apa MCTD? MCTD podo. MCTD. Enggak dong, MCTD itu beda dong. Dia ada MCTD. pemeriksaan yang sensitif tapi tidak spesifik. Yang namanya anti RNP. Dia sensitif untuk MCTD tapi tidak spesifik. Tidak spesifik dalam artian berarti dia bisa disebabkan sebab utamanya bisa yang lain. Nah ini kan pasien SSC ini wis jelas aku tangan sendiri pasien juga tidak bisa hubungan jaring bengak, Swiss finger, puffy finger ya, sesak nafas miring tetangga, ya mungkin SPH ya gitulah ya jelas. Wis. SSC udah pernah tak jelasin di awal dulu itu. Ada yang mau nanya apa dulu? Kan dulu udah pernah dijelasin. Masih ingat ya, SSC punya beberapa subtype classification, ada yang limited, ada yang diffuse, kemudian ada yang sine, dan ada yang overlap syndrome. Sine mana apa sine? Sine apa Sine?
Di toh Sina. Oh, lali. Nek diffuse apa diffuse? Lali. Emang pernah ya? Oh, iya, Pernah. halaman setelahnya aku ya. Nah, ini pernah kita bahas dulu waktu kita bahas di bab kardio. Ya, Mbak Linca. Aku pasti Pernah ya? nemenin anakku sepak bola. Dapat Nina. dua soal ini tentang sklerosis sistemik pada kardio. Ini juga termasuk langganan loh, sistemik sklerosis ya. Karena dia cukup banyak ininya, manifestasinya itu cukup banyak. Nanti dikeluarkan Reynolds-nya misalnya keluar. Dikeluarkan pH-nya mungkin dikeluarkan. Atau dikeluarkan ulkus jari-jari, ujung jari itu kadang juga pernah dikeluarkan gitu-gitu. Ya, atau mungkin dikeluarkan gejala dispepsia itu yang paling sulit itu pernah aku mengerjakan soal psikosistemik itu dia mengeluarkan tryout-nya mengeluarkan dia apa namanya gejala gastrointestinal ya toh terus didapatkan hasil apa jenenge endoskopinya itu watermelon stomach diagnosisnya apa siapanya datanya sklerosis sistemik yang manifestasi gastrointestinal atau gastrik antral vascular ektasia itu kalau dilakukan endoskopi itu namanya watermelon stomach kayak garis-garis hijau-hijau watermelon dulu kayak gitu sistem isolasi ini harus anu ya bisa ya ini ada 3 utama pemeriksaannya kan pakai anti SCL atau topoisomerase 1 kemudian anti sentromel sama anti RNA polimerase 3 itu 3 pemeriksaannya. Tapi nanti kalau sentromernya positif itu punyanya siapa? Itu biasanya kemarin sudah pernah tak jelaskan juga. Itu berkaitan sama nanti ini yang subtipe klasifikasi sklerosis sistemiknya nanti gitu. Ya, tuh ya ini. Cuma jelasin loh, Wak. Kalau sine itu kan sine itu dia tidak ada gangguan pengerasan kulit, tapi pengerasannya di organ dalam semua sine itu. Jadi kulitnya rapopo, tapi di dalamnya fibrosis semua. Ada Raynaud-nya, kadang-kadang seperti itu. Kalau limited ya terbatas ya. Ini dari arahnya pengerasannya dari mana, biasanya gitu. Dari distal dulu, baru ke sentral. Kalau yang diffuse dari sentral ke distal. Jadi awal mulainya seperti itu, kalau gampangannya. Nah, yang punya sentromer siapa? Yang anti sentromer dipunyai limited. Oke. Ini harus hafal, ini harus ngerti seenggaknya ya. Apalagi nanti yang kalau dikeluarkan yang ini. Fenomena-fenomena apa namanya diagnosisnya misalnya adalah Raynaud misalnya gitu. Raynaud syndrome pada sklerosis sistemik. Terapinya apa? First line terapinya apa? Ini first line terapi CCB ini harus ngerti. Ini aku sering dapat di tryout ini. Sering dapat di tryout. CCB masuk, statin masuk, antiplatelet masuk. Obatnya itu. Nih. Second line-nya baru prostanoid. Ini yang Raynaud. Gitu ya. Wah, demit. Mbak Runa. Pak Terus Reno. suara demit. Oke. Gitu ya. Ini nanti yang dipakai CCB-nya first line-nya adalah nifedipin ya untuk membuka jaringan untuk vasodilatornya itu. Gitu. Oke. Apalagi ini selanjutnya kok bisa. Yang T di mute. Nah, kemudian yang lain misalnya ulkus, jadi nanti beda Raynaud sendiri, ulkus juga sendiri, ada sendiri. Nah, ulkus ini juga nanti tapi terapinya sama, pemberiannya juga pemberian vasodilator yang oral dulu, yang CCB dulu. Skemia jari juga sama. Tapi nanti mana yang harus dilakukan apa namanya debridement nanti biasanya yang dahulu. Jari tangan ya biasanya ya pun jari kaki, nih jari kaki lah nggone ibu ya swa. Tapi yang dianggap DM. Oke. Kui lo. Ibu. Lucu Oke. banget. Lanjut. Nah, terakhir ya. Belum istirahat.
Seorang perempuan. Nah ini bener tak anggap beres rema anu ya. Apa jenenge? Remato. Dapat namun tidak apa di menghilang. Namun tidak ada infeksi maupun pemanasan. Hmm. Apa iki? Loh. Sing B iki apa ya? Sing B iki maksudnya? Aku milih iki ae lah. Sing aku ngerti, liyane aku ora ngerti. Weh, counter kok ora iso. Aku sing B iki apa? Aku ora ngerti. Curiga karo sing B tapi aku. Wes jelas ora mau mbok pilih misalnya ngono. Piye carane jawab soal. Oh ya, ruam di tubuh ya, ora di wajah. Salah Mas, berarti. Berarti Thomas Wes jawab kabeh ya. Beres ya. mbuh aku bingung. Nah, wis tak apa-apa. Ya kita breakdown aja. Artritis rheumatoid mungkin ora. Wis ora mungkin, ya toh? Ora ono gejalane. Kemudian lupus eritematosus sistemik mungkin ora. Mungkin. Ya iso Enggak. sih. Ingat Tapi menjawab soal tuh kemarin gimana prinsipnya? Ada dualisme jawaban. Jangan Apaan? mengandai-andai yang Andai-andai tidak yang ada tidak di ada. dalam soal. Ya nek secara kasus klinis mungkin SLE, tapi nek dalam soal ini dengan data yang cuma seperti itu mungkin SLE. aku sakjane bingung enek ferritin iki sakjane klune tapi aku radu yo. Nah, iya. Apakah membutuhkan clue ferritin untuk menjadi SLE? Tidak. Enggak. Ataukah Tapi aku harus ada clue timbul ruam di tubuh dengan paha merah salmon? Wih, ada di sistemik. Ya jangan dipaksakan SLE. Sejorgen ke apa? ora lah skorgen. Air mata segala macam enggak ada. Ini jawabannya Skorgen jelas kan still lacrimal. disease. Oh iya kan? Ini Curiga dengan aku kamu aku. misalnya kamu nggak tahu still disease itu apa, kamu Iya, eliminasi kan. satu-satunya bisa. ARA bukan. Ini closing nggak ada nyeri boyok, nggak ada ini bukan. Terus Jorgen air mata bla 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 enggak ada. Lupus orang. Wih jawabannya B. Ngono caranya. Ingat kita menjawab soal, jadi kita nggak Jawabannya apa, butuh Kak? jawabannya B betul. Ya, kita tidak Ndang apa kuwi apa ndang? Kuwi membutuhkan apa? untuk yang Aslinya aku ya apa gak namanya mudeng kuwi apa? tidak Aku meh membutuh milih kuwi tapi aku ra dong. ya. Lah ya makanya kamu yang lain dong. Kamu dong RA, kamu dong ankylosing, kamu dong Oh Sjorgen, iya, kamu dong kok ijek lupus. Lah ngopo ngutar. sing mbok pilih sing wis jelas gak enek kan gitu. Makanya Gara-gara ini demam ruam merah ya aku ya makanya jangan padahal memaksakan sesuatu yang tidak ada dalam soal. Jadi ingat kita di sini menjawab soal yang benar, bukan tata laksana pasien di bangsal. Jadi itu harus kita paham dulu. jangan Jadi mengade-ade. jangan mengandeng-andeng yang tidak ada. Oh, mungkin renek kelune mengarah ke SLE ya wis enggak. Oh, ini yang enggak aku tahu adalah cuma yang jawaban B. Yang A jelas bukan, C jelas bukan, D jelas bukan. Ya wis aku milih B. Kudune ngono.
Iya kan? Kamu Iya. ingin mengerjakan soal gitu loh, bukan untuk Aku nggak tahu headset aku nggak bisa kelola dipakai. pasien. Ya, ini adalah still disease ya, Wak ya. Kalau Ini ngomongin kapsul apa tuh? still disease Kok ini gitu? dia adalah apa namanya juga masuk ke penyakit rheumatoid sebenarnya, autoinflamasi sistemik ya. Dia memiliki kondisi apa triad khusus ya, demam, artralgia, dan skin rash. Nah, keluh utamanya adalah tadi itu pahanya kemerahan warna merah salmon. Nah, warnanya nggak merah marun, nggak merah salmon. Nah, ini mesti itu jawabannya adalah itu. Demam, Nah, dia juga artalgia sama apa, Kak? apa? Demam, artalgia sama merah apa? Demam, artralgia sama skin rash. Skin rash yang merah salmon. Kadang-kadang ditambahi dengan odinofagia atau sulit menelan. Nah, tapi kalau kriterianya itu ada kriteria mayor dan kriteria minor. Kriteria mayornya adalah ya Geli demam, mirip 1 minggu, banget karakter. artralgia, ya, still rush. Still rush itu adalah ruam makulopapuler, tidak gatal, warna merah seperti merah salmon. Ini spesifik merah salmon. Itu sudah, kalau nanti ada soal merah salmon, itu still disease. Ya, ini naknya kalau mendiagnosis penyakit-penyakit langka itu mesti dia klinik apa clue-nya jelas. Kayak gitu ya. Minornya baru nyeri tenggorokan, limfadenopathi, hepatosomegali, peningkatan apa. Ini kan mirip dengan yang lain. Gitu. Nah, laboratoriumnya memang dia ada peningkatan ferritin. Dia memang sensitif tapi tidak spesifik. Itu menunjukkan ada peningkatan daripada aktivitas inflamasinya di dalam tubuhnya. Ferritinnya tadi itu menunjukkan itu. Tapi tidak mengarahkan diagnosis secara spesifik untuk mengarahkan ke still disease. Diagnosisnya tetap dengan menggunakan kriteria diagnosis. Tuh, ya, ini kalau sudah tahu nanti klinisnya merah salmon bisa jawab still disease. Kamu udah pernah baca, insya Allah bisa. Gitu ya. Gitu ya. Untuk menjawab soal, ingat prinsip utamanya janganlah mengandai-andai apa namanya tidak ada di dalam soal. Nanti banyak banget soal-soal yang gitu. Nanti ya jawabannya gini, apakah diagnosis yang paling mungkin kayak gitu? Ada pernah misalnya pasien datang dengan keluhan nyeri dada, menjalar ke kiri, sesak nafas, kemudian dari dan sebelumnya demam 3 hari, batuk pilek, didapatkan hasil EKG-nya T inverted di lead V1 sampai V4, misalnya kayak gitu. Diagnosis apa yang paling mungkin? Kira-kira apa soalnya ngono kuwi? Apa wah kira-kira wah? Pilihannya Apa nggih? misalnya pasien nyeri dada, menjalar ke kiri, misalnya gitu. Heeh, heeh. Tidak Nah, terlokalisir, kemudian demam 3 hari, batuk, pilek, heeh. kemudian didapatkan EKG-nya itu apa namanya T inverted di V1 sampai V4, terus didapatkan ronsennya normal tapi ronsennya normal CTR-nya 57% misalnya gitu. Diagnosis yang paling mungkin apa? ACS, B. Perikarditis, C. Myokarditis viral, D. Iskemik miokardium. Pilih mana? Misalnya ada soal kayak gitu. C. Apa C? Miokarditis. Ya, jangan sampai jawabnya terus Nek iskemik elek demam ya. berarti itis toh. Nah iya gitu, miokarditis viral. Yang paling mungkin dari data yang disampaikan sama soal, yang paling mungkin ya miokarditis. Ya, tapi Sek kan sek. masih mungkin ya, iskemik miokard. Iya, tapi yang dari soal yang disampaikan itu mengarahnya ke miokarditis yang viral. Itu keluar di soal UI. Beda ke perikarditis karo miokarditis apa piye? Nah, ada riwayatnya demam 3 hari batuk pilek. Tuh, Nek miokarditis. yes, miokarditis yang viral Nek ada demam. perikarditis, Perikarditis enggak, perikarditis mesti nanti ada clue yang lain. Dia ada ST perikard. ST elevasi di semua lid, kadang-kadang kayak gitu. Mesti EKG kalau perikarditis, mesti menampakkan EKG. Tapi perikarditis kok ya demam toh, Kak?
Lah iya, tapi kan ada ST Oh, elevasi, berarti bukan T infected. kalau miokarditis itu ada pencetus infeksi sebelumnya. Miokarditis, loh, tergantung miokarditisnya apa. Nek viral yo, viral. Kalau miokarditisnya yang lain mungkin enggak. Tapi klinisnya biasanya kalau perikarditis itu ST elevasi di semua lid itu naik gitu. Hmm, oke, Itu oke, ya juga oke. banyak nanti yang kejebak jawab ACS. infak itu banyak ACS Oh, iya. Hmm. gitu-gitu ada. Ya, nanti dilihat soalnya datanya cukup atau enggak. Kalau enggak cukup jangan menjawab dia sebuah sebuah ACS misalnya gitu. Lo datanya mengarahkannya kok yang paling mungkin kok gitu kan. Ini kan juga diagnosis yang paling mungkin. Nah, kata-kata diagnosis yang paling mungkin itu kadang-kadang datanya terbatas cuma dikit tapi nah makanya kita langsung kalau bingung segera eliminasi. RA mungkin enggak, tidak mungkin. Ankylosis mungkin enggak, tidak mungkin. Sjorgen mungkin enggak. Kenapa RA nggak mungkin nggak ada poliatralgianya tidak ada, ya kan? Ankylosing nggak mungkin karena tidak ada nyeri punggungnya atau tidak ada nyeri perifernya, nggak ada nyeri yang sifatnya inflamatorik. Sorry. Sjorgen mungkin nggak mungkin, nggak ada yang keluhan yang di mata kering segala macam nggak ada. SLE mungkin nggak, kok nggak ada yang arah ke sana. Ya wis jangan dipaksakan. Pilih yang meskipun kamu nggak tahu tapi yang lain nggak mungkin ya wis pilih jawabannya yang itu. Ya, gitu. Wis. Ngono. Sementara sampai 65 dulu kayak biar kita masih banyak itu loh. Slide masih tekan 250 itu. So, lagi. Ya. Oke. Telung Oke, atus sementara seket itu. itu ki pirang soal kuwi. Oke. Oke. Nangmu Ngantek rong. pikirmu si akeh soalnya. Targetnya satu soal kok iso menguasai 60% lah jadi pokok bahasan lah. Kudune lo ya. Ora 200 soal. Lah nek dijumlah iki 200 punjul loh karo bonus-bonus soalnya kae. Loh, iki bonus-bonus soal sing wingi kae. Kan nanti kan ada review. Ya, ya, targetnya lulus wae lah. Nah, Tidak usah muluk-muluk. ya, menguasai dan lulus ya sehingga kalian bisa membaca apa yang belum Oke, oke. membantulah sedikitnya ben tahu krungu nek iso tahu krungu lah bisa nih iso. Ngono ya ini Mm-mm. sengaja soal-soal yang tak bahas di 100 soal pertama ini memang tentang diagnosis karena asumsiku adalah dengan kalian tahu diagnosisnya apa nanti terapi ini insya Allah menyusul iso mbok nalar nih iso tapi nek wekot awal wis ngerti ki lorone opo kan gak iso menduga ini terapinya Mm-mm. apa. Kan gitu kan? Di loro apa Mm-mm. tuh? Lorone ora ngerti kok terapine kon ngerti kan ngono. Nah, biasanya soal-soal yang tak kasih ke kalian memang rata-rata yang sifatnya adalah ini apa namanya diagnostis gitu ya. Biar kalian itu kok tahu familiar. Maksudku dalam artian nek ngerti lorone apa, insya Allah wis iso menalar terapine apa. Kecuali wis spesifik-spesifik ya, pertanyaan spesifik itu misalnya pertanyaan yang jelas, misalnya dia hepatitis B, terapi ini piye? Nah, ini jangan terus jawabnya sofosbuvir kan salah, kayak gitu ya. Situ misalnya. Ya wis. Sementara ada yang mau ditanyakan dulu. Ini coba ya, Hmm. sak renteng. Besok apa temane? Besok temane apa ya? Hepatitis, Aduh, belum ngerti ya. Langsung aku. hepatitis, TB, Terus, hipertiroid, oh, DM, hipertiroid, DM, ya terus terus apa meneh iki? Rabies, ya mon kepok. mun kepo kalau tak tahu ya engko ditoki. Mun kepo wis tak tokke ya wis tahu to, wis tahu ding mun kepo. Urung yo. Kapan Wis nih? masa urung. Wis yo. Hmm. Lagi mau coba.
Lah aku sing Iki mong kepok iki. omongi Iki. to kae, man kepok metu tenan to. Telung soal to kowe. Iki. Tolong soal is tak jelaske. Iki Aku senek iki juga. lho sampai vaksine senek. Rong Oh iya. soal ki lho genahan wis lho rong soal. Lah aku jawabannya Lali. ora ono to, Kak. Bingung kok aku. Masalah no. Ono lho. Ice, iki. Ora mbok bol to jawabane. Ora ning ngisor ning notes. Ben ki iso latihan dhewe. Oh, enek notes. Nek tak buat langsung kan ora iso latihan. Ya ya bener-bener aku bisa review. Wis delok jawabane kan wis ora iso latihan. Nah, mana ya? Sementara gitu, Oke, tak sip. tutup. Mudah-mudahan ya sedikit bermanfaat. Ya Allah. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Mas. Terima kasih, Gus. Nuhun.